ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Tak satu pun yang ku sesali, malahan semua hiasi hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Kesatria Muslim. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami bersama dari mata pelajaran sejarah, yaitu dengan materinya politik etis. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri dari anggota ini. Yang pertama yaitu saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fatih. Saya Yuzamir Akya, saya Fasya Putra Dinata, saya Duta Sakarifik. Dan ada satu lagi anggota di sini yang tidak bisa hadir, yaitu Rifki Abdul Hakim, dikarenakan sedang berpergian jauh. Ya, saya Yuzamir Akya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian politik etis. Politik etis adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Politik etis ini disebut juga sebagai politik balas budi. Politik etis atau politik balas budi adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Kebijakan politik etis ini diterapkan pada tahun 1901. Kebijakan ini adalah gagasan dari Van Deventer. Pemerintah Belanda memiliki keharusan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Caranya adalah dengan melalui 3 program yang diusung. 3 program tersebut adalah irigasi, edukasi, dan imigrasi. Dengan demikian, politik etis adalah salah satu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Belanda di Indonesia. Politik etis ini menekankan pada kewajiban moral kesejahteraan masyarakat Hindia Belanda atau Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari politik etis. Di dalam sejarah bangsa Indonesia, tercatat bahwa Indonesia sudah dijajah oleh pemerintah Belanda. Lama jajahannya adalah sekitar 350 tahun. Selama masa-masa penjajahan tersebut, pemerintah kolonial Belanda menerapkan sebuah sistem. Sistem tersebut bernama sistem tanam paksa. Di dalam sistem tanam paksa, masyarakat Indonesia mengalami kesengsaraan. Selain itu, masyarakat Indonesia juga mengalami berbagai kerugian. Bahkan, kerugiannya terbilang cukup besar. Kerugian itu meliputi material maupun tenaga. Rakyat Indonesia merasakan penderitaan yang luar biasa. Hal itu terjadi karena adanya berbagai penindasan serta penekanan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial kepada rakyat Indonesia. Tanam paksa ini memiliki nama lain, yaitu sistem kultivasi atau kulturstelsel. Pada saat diberlakukannya sistem tanam paksa ini, masyarakat diatur untuk menyisihkan sebagian hartanya. Sistem tanam paksa membuat suatu aturan yang mewajibkan setiap desanya menyisihkan sekitar 20% sebagian tanahnya. Hal tersebut digunakan untuk menanami komoditas ekspor. Komoditas tersebut seperti tebu, kopi, teh, dan tarum. Hasil panen dari tanaman-tanaman tersebut nantinya akan dijual. Harga penjualan hasil panennya juga sudah ditetapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Sementara itu, bagi masyarakat yang tidak mempunyai lahan perkebunan atau lahan pertanian, dialihkan. Mereka diwajibkan untuk bekerja pada perkebunan milik pemerintah. Waktu pelaksanaan kerjanya selama 75 hari dalam setahun. Aturan tersebut ditetapkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch. Terjadi pada tahun 1830. Sistem tanam paksa atau kulturstelsel ini sebenarnya mendapat banyak protes dari warga. Selain itu, sistem tanam paksa ini juga mendapat berbagai kecaman dari warga Belanda. Hal itu terjadi karena mereka menganggap bahwa sistem tanam paksa ini adalah kebijakan yang tidak berkemanusiaan. Kemudian, pada tahun 1890, tokoh politik bernama C.Th. Van Deventer mengemukakan politik etis digunakan untuk menyelamatkan hak-hak rakyat Indonesia. Selain itu, politik etis juga dijadikan sebagai desakan golongan liberal kepada parlemen kolonial Belanda.
Di sini saya akan menjelaskan para tokoh yang terlibat dalam politik etis. Peter Brosop. Peter Brosop adalah seseorang wartawan sekaligus sastrawan asal Belanda yang mengelilingi wilayah Jawa pada tahun 1887. Ia juga mendokumentasikan bagaimana kesengsaraan yang dialami oleh rakyat pribumi Hindia Belanda pada saat itu. Kesengsaraan yang dialami oleh rakyat pribumi terjadi akibat kebijakan tanam paksa. Selain itu, perkebunan swasta juga menjadi alasan dari kesengsaraan rakyat pribumi. Kemudian Peter Brosop melaporkan hal tersebut pada 12 polisi Belanda. Salah satunya dalam bentuk buku. Buku tersebut berjudul Memory over Den Toustan in Indi atau bermakna catatan mengenai keadaan di India. Di dalam buku tersebut berisi sebuah kritik mengenai para bandar dan pajak. Selanjutnya adalah Ernest Dowes Dekker. Ernest Dowes Dekker memiliki nama lain Mutatoli. Ia adalah orang yang menulis sebuah buku bernama Max Havelaar. Buku tersebut menjelaskan tentang bagaimana masyarakat terlihat terhimpit. Ernest Dowes Dekker atau Setiabudi adalah keturunan dari Edward Dowes Dekker. Ia memperjuangkan kalangan Indo atau golongan campuran. Pada saat itu kalangan Indo memang terabaikan di dalam kebijakan politik etis. Ia menilai bahwa masyarakat terhimpit di antara kepentingan kolonial Belanda sekaligus dari penguasa lokal. Keduanya sama-sama ingin mempertahankan kekuasaannya. Ia juga mempermasalahkan pemerintah yang seharusnya lebih tegas lagi kepada penguasa lokal, sekaligus membangun sistem pemerintahan yang berpihak pada kesejahteraan pada rakyatnya. Conrad Theodore van Deventer. Beliau adalah seorang ahli hukum dari Belanda. Ia datang ke Indonesia menjadi seorang pengusaha perkebunan. Hal itu membuatnya dapat menikmati kekayaannya. Akan tetapi, meskipun ia menikmati kekayaannya, ia juga berpendapat bahwa perlu adanya perlakuan yang lebih baik. Perlakuan baik tersebut ditunjukkan untuk masyarakat pribumi Hindia Belanda. Kemudian Van Deventer menulis NRS-Jul yang berarti kehormatan. Ia menyerahkan laporannya pada Menteri Daerah Jajahan Hindenburg. Selain itu, ia juga mempermasalahkan kebijakan pemerintahan atas kondisi yang terjadi tersebut. Saya Dwika Sekarevin. Di sini saya akan menjelaskan program-program politik etis. Yang pertama adalah irigasi. Di dalam program ini, pemerintah Hindia Belanda melakukan beberapa pembangunan fasilitas. Pembangunan tersebut digunakan untuk menunjang kesehatan dari rakyat Indonesia. Diberikan sarana dan prasarana untuk mendukung aktivitas pertanian, meliputi pembuatan waduk, perbaikan dari sanitasi, jalur transportasi untuk mengangkut hasil tani dan lain sebagainya. Program kedua politik etis adalah edukasi. Melalui program edukasi dilakukannya peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM di Indonesia. Selain itu, ditingkatkan pula upaya untuk mengurangi angka buta huruf di masyarakat. Dimulai juga pelaksanaan pengadaan sekolah untuk rakyat. Akan tetapi, berdasarkan penjelasan dari Soehartono di dalam sejarah pergerakan nasional dari Budi Utomo sampai proklamasi 1908 dan 1945, hanya kaum laki-laki saja yang boleh mengenyam pendidikan pada masa itu, sedangkan kaum perempuan hanya belajar di rumah saja. Emigrasi adalah program ketiga dari politik etis. Emigrasi ditetapkan dalam rangka memeratakan kepadatan penduduk yang terjadi di Indonesia atau Hindia Belanda. Pada saat itu, pada tahun 1900, Jawa dan Madura sudah dihuni oleh 14 juta jiwa. Melalui kebijakan ini didirikanlah sebuah pemukiman baru. Pemukiman tersebut dibuat di Sumatera. Hal ini disediakan untuk tempat perpindahan rakyat dari wilayah-wilayah yang memiliki penduduk yang padat. Kebijakan ini mulai aktif pada tahun 1901. Baiklah, setelah penjelasan dari kami tadi, di sini kami akan mengajukan dua pertanyaan terkait materi politik etis. Baik, pertanyaan pertama, apa tujuan Belanda mencetuskan politik etis di Indonesia? Tujuan Belanda mencetuskan politik etis di Indonesia adalah untuk membalas budi terhadap masyarakat Hindia Belanda atau Indonesia yang sebelumnya dieksploitasi secara besar-besaran oleh pemerintah kolonial Belanda. Dikarenakan politik etis adalah kebijakan balas budi yang dibuat untuk mengganti kerugian masyarakat Hindia Belanda atau Indonesia atau eksploitasi besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Kebijakan politik etis ini tentu tidak dibuat secara tiba-tiba tanpa alasan.
Hal ini didapat setelah terjadinya banyak kritikan yang dilakukan baik oleh masyarakat Belanda itu sendiri maupun tokoh-tokoh Hindia Belanda pada saat itu. Baik, pertanyaan kedua yaitu apa pengaruh politik etis bagi bangsa Indonesia? Pengaruh politik etis bagi bangsa Indonesia, yang pertama, memberikan kesejahteraan untuk semua orang. Pengaruh adanya politik etis bagi Indonesia adalah memberikan banyak kesejahteraan terhadap seluruh masyarakat Indonesia. Dari trilogi Van Deventer yang mana masyarakat Indonesia memiliki hak untuk mengikuti berbagai hal, misalnya saluran irigasi yang sudah dibangun oleh Belanda. Yang kedua, menyempurnakan fasilitas yang sebelumnya sudah ada. Sebagai bentuk balas budi yang dilakukan oleh pemerintah Belanda, maka mereka melakukan berbagai perbaikan lainnya. Selain yang berkaitan dengan sektor pertanian, pemerintah Belanda kemudian mulai menyisir sektor kependudukan dan juga pendidikan. Terobosan ini tentu merupakan hal yang sangat mulia. Akan banyak masyarakat Indonesia yang bisa menerima dan merasakan manfaat ini demi membuatnya menjadi masyarakat yang cerdas dan maju. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu meningkatnya SDM. Tidak bisa kita pungkiri bahwa kehadiran politik etis membantu meningkatkan SDM masyarakat Indonesia. Sebenarnya hal ini merupakan salah satu jasa pemerintah Belanda, meskipun memang lebih banyak hal-hal negatif yang mereka berikan. Namun tetap saja kita tidak bisa memungkiri bahwa Belanda sudah membantu masyarakat Indonesia menjadi bangsa yang pemikir. Baik, sekian dari 2 pertanyaan yang kami ajukan di sini. Sekian dari hasil presentasi kami di video ini. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.